Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang perkenalkan saya Bayu Rizky Putra dengan rekan saya. Saya Muhammad Atifa Jadwiki. Saya Saudara Rosyan Ansari. Di sini akan menjelaskan konsep gender yang ditawarkan dalam Islam. Adapun konsep utama gender dalam Islam, yang pertama ialah keadilan, yang kedua kesetaraan dalam spiritualis dan moral, yang ketiga pembagian peran berdasarkan tanggung jawab, yang keempat perlindungan dan pemberdayaan perempuan, dan yang kelima peran dalam sosial dan politik. Keadilan gender adalah konsep yang menekankan kesetaraan hak, peluang, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan kondisi masing-masing gender. Ini berarti perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, kesehatan, dan kehidupan sosial, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan berbasis gender. Konsep gender dalam Islam berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodrat. Keadilan ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam ibadah dan tanggung jawab moral. Misalnya dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang menjelaskan, dan jangan iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Dalam Islam, kesetaraan spiritualitas dan moralitas terkait gender menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal iman, ibadah, dan amal kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap orang akan menerima balasan sesuai dengan amalnya, tanpa memandang jenis kelamin. Contoh ayat yang menegaskan hal ini adalah surah Al-Ahzab ayat 33-35 yang menyebutkan laki-laki dan perempuan dalam berbagai kategori kebaikan yang sama, seperti yang taat, yang jujur, dan yang sabar, yang semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kesetaraan spiritual ini juga tercermin dalam ajaran bahwa baik laki-laki maupun perempuan bertanggung jawab atas perbuatan baik dan buruknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertinggi dalam ketakwaan. Adapun dalam aspek moralitas, Islam mengajarkan bahwa standar etika, kewajiban moral, dan tanggung jawab tidak dibedakan berdasarkan gender. Perintah seperti menjaga kesucian, bersikap jujur, berlaku adil, dan menjaga kehormatan berlaku untuk semua umat tanpa diskriminasi. Dalam Islam, pembagian peran berdasarkan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada keseimbangan dan keadilan, bukan pada superioritas satu jenis kelamin atas yang lain. Prinsipnya adalah bahwa setiap orang diberikan tanggung jawab sesuai dengan kodrat dan kemampuannya, tetapi tetap menghargai peran masing-masing tanpa diskriminasi. Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda yang sesuai dengan kodratnya, namun keduanya sama-sama berharga. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan Islam memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak-hak perempuan, termasuk hak atas keamanan, penghargaan, dan perlindungan dari kekerasan. Di sisi lain, Islam juga mendukung pemberdayaan perempuan agar dapat berkontribusi dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam Islam, perlindungan dan pemberdayaan perempuan terkait kesetaraan gender sangat penting dan ditekankan melalui ajaran-ajaran yang menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Sejarah Islam mencatat bahwa perempuan memiliki kedudukan yang penting dan dihormati tidak kalah dari laki-laki dalam ranah sosial dan bahkan politik, dengan syarat tetap menjunjung etika dan nilai-nilai Islam. Ini bukan hanya konsep yang ideal, tetapi juga terlihat dalam praktik, baik di zaman Nabi Muhammad SAW maupun dalam peran tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam. Dapat ditarik kesimpulan, pada intinya konsep gender dalam Islam bukan hanya soal kesetaraan, tapi juga mengenai keadilan dan distribusi hak dan kewajiban. Islam mengarahkan umatnya untuk saling melengkapi dan membangun hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan. Islam juga mendukung kesetaraan gender yang berarti menyeragamkan peran tiap-tiap individu, serta memastikan bahwa hak-hak dasar laki-laki dan perempuan dihormati, baik di lingkup pribadi maupun sosial.